jangan mereka ngajar gitu. Banyak nggak tahunya, Pak. Banyak tidak tahunya tentang kita ini. Jadi kita jangan seneng dikipas-kipas sehingga kita ini menjadi terus-menerus berpikiran subjektif, tidak pada sasarannya, tidak objektif. Nah, waktu objektif dan subjektif, objektif itu kasarnya ya pada sasarannya. Kalau yang disebut teror itu sasarannya adalah orang yang tidak bersalah, maka kalau ada korban orang tidak bersalah itu namanya teror. Tidak peduli subjeknya siapa, nggak peduli siapa pelakunya, nggak peduli. Pokoknya kalau anak saya mati, anak saya masih kecil nggak ngerti apa-apa, teroris yang membunuh. Itu kan definisi kita. Kalau mereka kan tidak, bukan itu definisinya. Saya nggak usah sampaikan lah, nanti makin memecah belah pikiran lagi. Tapi sebetulnya apa yang kita sekarang alami, seperti Pak Mahfud bilang, mengangkat barang sebetulnya tidak ada. Rekonsiliasi itu udah selesai. Tidak ada yang kehilangan hak politik, tidak ada yang apa disuruh ganti kerugian. Kalau ganti kerugian itu jangan terpengaruh oleh bagaimana caranya orang yang negaranya kecil tidak mau untuk menyantuni bangsanya yang diasporanya luas seluruh dunia. Disusunlah konsep untuk minta maaf, sehingga orang-orang rame-rame minta maaf atas kejadian Perang Dunia Kedua. Dan negara-negara di mana diaspora dari bangsa ini berada pada ganti kerugian, enak dia, jadi bangsanya dia nggak usah dia kasih duit. Itu negara-negara itu pada ngasih duit sendiri. Itu lihai, makanya dia kalau jual otak dia nggak laku karena dipakai terus. Pintar itu, licik. Kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu, karena kalau kita minta maaf, betul tadi Pak Kasbi, lalu siapa yang harus minta maaf? Yang harus minta maaf di dalam pikirannya mereka ya pemerintah. Pemerintah yang mana, orangnya udah pada mati. Ini kan penggantinya baru. Jokowi kan generasi penerus, dia nggak ngerti cerita itu. Tuh waktu PKI bubar dia masih bayi, disuruh minta maaf. Yang dimintain maaf siapa? PKI, mana orangnya? Udah pada mati. Ini karena subjektif pikiran subjektif, ingin seluruh. Ini ada maksud apa di balik ini? Dan saya rasa banyak analisa kita, tapi yang jelas bahwa ada yang main, ada yang memang ngipas-ngipas. Kalau tidak, bangsa kita sebetulnya nggak ada masalah, udah selesai. Nah, karena subjektivitas itu, maka muncullah skenario-skenario yang lucu-lucu gitu. Yang saya sebagai orang tua miris lihatnya. Kok bisa Agus Wijoyo, anak bapaknya, yang bapaknya korban PKI, kok dibilang dia melindungi PKI? Itu kan aneh tapi nyata. Karena ini harus berpikir udah subjektif. Karena memang tidak setuju dengan pikirannya saudara Agus Wijoyo. Kalau tidak setuju dengan jalan pikirannya, sasarannya jalan pikirannya, bukan orangnya dipitnah-pitnah. Tidak setuju dengan pikirannya pemerintah atau siapa pemutus kebijakan, jangan kepada orangnya. Akibatnya presiden yang dipilih sendiri, yang memimpin kita sendiri, dituduh PKI. Dicari-cari, ada foto lah, ini foto, cari-cari. Yang lucu lagi, kebetulan saya senang juga di media sosial dibilang saya menutupi informasi Jokowi PKI. Kesatu, Jokowi bukan PKI. Kedua, saya itu sudah tidak mati saja menghadapi PKI. PKI-nya PKI gaya baru, yang mimpin itu Sayyid Ahmad Sofyan Al-Barakbah. Itu PKI gaya baru yang lari di Kalimantan, bekas ketua Front Nasional. Lari Kalimantan, fusi dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak yang komunis, pimpinan Lim Pok Kwi sama Bong Kicok dan Bong Hon, trio berfusi menjadi pasukan bara, pasukan barisan rakyat. Saya kira TNI yang segenerasi dengan saya dan di atas saya, dan ada beberapa yang di bawah saya juga ikut ke sana dan ikut makan pelurunya mereka, termasuk saya ya, ikut kena luka-luka berat. Kok saya melindungi PKI? Inilah skenario yang menggulir menjadi fitnah.
Dan ini yang berbahaya, berbahaya sekali. Karena itu orang-orang yang cerdas, tadi saya salut ya, ala Arab bicara pandai. Saya tadi di WC saya bilang, saya bangga sama kamu. Ya, tolong ini tularkan, berpikir yang cerdas, yang tajam, supaya analisa kau tajam. Analisa tajam kalau faktanya tajam. Kalau fakta tidak ada, bagaimana analisa bisa tajam ya? Nah, sekarang fakta. Pak Karni bilang, Bang Hendro harus datang karena ini masalah serius. Saya bilang, kenapa? Ini masalah PKI yang hingar-bingar. Sebetulnya saya sudah nggak mau lagi Pak Karni diundang. Sudah banyak orang yang generasi muda lebih pandai dari saya dan lebih tahu. Tapi karena namanya Bung Karni, itu sama dengan Bung Karno ya, yang selalu menyelesaikan masalah. Karena kalau habis ada ini ya, jadi semua orang nonton nih. Sebentar lagi teman saya pada telepon tuh, kakek-kakek semua, tapi ya, pada telepon, pada dapat pencerahan. Dan saya terima kasih udah bicara Marsudi ini sebetulnya sudah selesai. Tadi Pak Safi Ma'arif juga sama-sama kayak di Muhammadiyah sama dia, itu dosen Muhammadiyah ya, Herul. Saya terima kasih, cuman ada sedikit Pak Herul yang sedikit.